Bab 743. Armor Dewa Keluarga Men vs 6 Api Ilahi. Kamu pergi. Pada saat ini, Yuda Men tiba-tiba muncul di depan warrior yang, dia menatap warrior yang menggenggam tangannya erat-erat. Mendengar itu, warrior yang diam-diam merasa sayang, karena ia tahu betul bahwa orang di depannya berkata demikian, maka Hendra Mu dan yang lainnya pasti tidak akan mengikutinya untuk melawan keluarga Men tersebut. Karena mereka hanya ingin mencari harga dirinya kembali, harga diri mereka telah pulih. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan mencari kematian lagi. Benar saja, ketika Yuda Men mengatakan ini, Hendra Mu dan yang lainnya menghentikan orang-orang dari Istana Bulan dan yang lainnya. Hendra Mu melirik warrior yang dan berkata, "Ayo pergi." Warrior yang mengangkat bahu, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, Yuda Men tiba-tiba berkata, "Penghinaan hari ini, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat di masa depan." Warrior yang tidak peduli dengan Yuda Men dan dengan cepat menghilang ke pandangan semua orang. Kisah pembunuhan Sam Men oleh warrior yang segera menyebar lagi kali ini, banyak orang terkejut. Keluarga Men adalah keluarga berusia 10.000 tahun, itu bukan kekuatan kecil yang terdiri dari orang-orang muda seperti paviliun salju. Meski begitu, itu masih ditantang juga. Pada saat ini, banyak orang menjadi semakin ingin tahu tentang identitas warrior yang. Dan banyak keluarga dan kekuatan yang tidak terlalu kuat telah mengeluarkan perintah dengan cepat, yaitu, untuk tidak memprovokasi sang kultivasi fisik Mario yang. Banyak orang sudah bisa memahaminya, ini disebut kultivasi fisik Mario yang adalah orang gila yang sadis, siapa yang berani memprovokasi dia yang tidak beruntung. Hendra Mu sendiri membawa Fanny Mu ke suatu tempat. Mario yang ini tidak bisa tinggal di Istana Bulan. Kata-kata Hendra Mu membuat Fanny Mu tercengang. Setelah beberapa lama, Fanny Mu bertanya dengan suara yang dalam, "Kenapa?" Hendra Mu berkata, "Anak ini terlalu lurus dan impulsif dalam melakukan sesuatu. Yang terpenting adalah jiwa permusuhan di hatinya terlalu berat. Jika kamu terus membiarkannya di Istana Bulan, dia pasti akan membawa malapetaka ke Istana Bulan. Sama seperti kali ini, jika dia berhenti setelah mengalahkan Sam Men dan menyelamatkan nyawa Sam Men, maka segalanya mungkin tidak akan terjadi." Dia hampir lepas kendali. Tapi dia tidak melakukannya. Bukan hanya itu, dia masih ingin membantai orang keluarga Men. Berbicara tentang ini, Hendra Mu menyipitkan matanya sedikit, "Aku bisa memahaminya, anak ini memang lumayan. Tetapi di tanah suci ini, orang yang tidak tahu cara untuk menahan diri, hidupnya pasti tidak akan lama. Jadi, gadis, biarkan dia meninggalkan Istana Bulan, ini baik untuk Istana Bulan dan baik untukmu juga." Fanny Mu terdiam karena tidak bisa membantah sama sekali. Kali ini, dia juga sangat merasakan bahaya dari pria bernama Mario yang ini. Jika Yuda Men tidak mundur sebelumnya, apakah dia akan benar-benar membantai keluarga Men? Dia pasti akan melakukannya. Ini benar-benar membuat orang sakit kepala. Fanny Mu menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, kakek, kamu tidak berbicara tentang armor dewa keluarga Men. Bahkan Master Setengah Suci tidak bisa mematahkannya. Lalu mengapa dia mematahkannya sebelumnya? Menurut pengamatanku, dia tidak tahu cara menggunakan pedang." Hendra Mu mengerutkan kening dan berkata setelah beberapa lama, "Sejujurnya, aku tidak dapat mengetahuinya, karena ketika dia benar-benar melakukan sesuatu, kami semua merasa bahwa dia tidak mungkin untuk menembus pertahanan, jadi kami tidak mengamatinya dengan cermat." "Hehe,
Kalau dipikir-pikir sekarang, pada awalnya dia berpura-pura lemah, sengaja membiarkan kita dan Sam Man mengendurkan kewaspadaan kita. Sam Man itu, idiot. Benar-benar idiot. Fanny Mu mengangguk setuju. Jika Sam Man tidak sombong atau meremehkan dan memiliki armor dewa keluarga Man, dia tidak akan mati sama sekali, tetapi sayangnya, dia akan terlalu merasa benar sendiri. Dapat dikatakan bahwa Sam Man mati di tangannya sendiri. Masalah Mario Yang, kamu bisa menyelesaikannya sendiri sesegera mungkin. Setelah Hendra Mu mengatakan ini, dia pindah dan menghilang di tempat. Mario Yang. Atau biarkan dia pergi saja. Fanny Mu tidak bisa menahan sakit kepala. Istana Bulan. Di sebuah kamar, warrior yang berjalan ke tempat tidur. Di tempat tidur adalah Purnama Fu. Saat ini, Purnama Fu telah berganti pakaian bersih. Lukanya jauh lebih baik, tetapi bekas luka di wajah masih ada, yang membuat wajah halus dan cantik asli terlihat sedikit mengerikan dan menakutkan. Terima kasih untuk batu kristal api 1000 tahunmu, hanya untukku, itu agak terlalu boros. Purnama Fu memandang warrior yang dan berkata dengan lembut. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, hal-hal di luar tubuhmu, ya, batu kristal api 1000 tahun itu seharusnya menyembuhkan bekas luka di wajahmu, kan? Kenapa kamu jelek? Purnama Fu tersenyum di sudut mulutnya dan berkata, aku pikir, dengan penampilan aku saat ini, seharusnya tidak ada pria yang tertarik pada aku, kan? Mendengar itu, warrior yang melirik Purnama Fu, menghela napas dengan suara rendah dan berkata, kenapa kamu begitu? Purnama Fu berkata, tahukah kamu bahwa Sam Man adalah salah satu orang yang membunuh suami dan anak-anakku? Aku pikir, kekuatanku sangat lemah bahkan jika aku mengira ada kesempatan membunuh musuhku di depanku, aku tidak bisa membunuhnya dan itu malah merepotkanmu. Aku sangat benci, aku benci ketidakmampuanku, aku benci diriku sendiri. Pada akhirnya, Purnama Fu menjadi gelisah dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Warrior yang mengeluarkan selendang sutra dan menyerahkannya kepada Purnama Fu, sambil berkata, Sam Man sudah mati, aku sendiri yang membunuhnya. Mendengar itu, Purnama Fu jelas lebih bersemangat. Setelah sekian lama, Purnama Fu menjadi tenang. Dia mengambil selendang sutra dari warrior yang, menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu memandang warrior yang dan berkata, kamu tahu. Dunia mengatakan kamu gila, kamu cabul, kamu itu adalah iblis pembunuh yang habis-habisan, tetapi sebenarnya, kamu sangat baik. Aku baik. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, yang mengatakan kalau aku baik, itu takutnya hanya kamu seorang. Kamu jangan lupa, klan api suci itu juga dihancurkan olehku. Purnama Fu berkata, kamu kejam dan gila terhadap musuh. Dapat dikatakan bahwa selama itu adalah musuhmu, kamu akan menunjukkan semua sisi gelapmu dan tidak ada batasan untuk melepaskan mereka. Itu sebabnya orang lain mengatakan bahwa kamu adalah orang gila yang suka membunuh. Namun, kamu sangat baik kepada orang-orangmu sendiri. Ketika menghadapi orang-orangmu sendiri, kamu tidak memiliki niat pembunuhan, tidak ada permusuhan dan sangat mudah didekati. Dan setelah berbicara tentang ini, Purnama Fu berhenti dan berkata, ketika kamu datang ke kota kuno suci, aku menemukan bahwa kamu tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang dan berkali-kali ketika orang lain memprovokasimu. Sebaliknya, kamu akan menahannya. Namun, begitu kamu tidak tahan, kamu akan membunuh sampai mati tanpa menyisakan batas.
Dunia selalu mengatakan bahwa kamu adalah orang gila, kamu sadis, kamu adalah orang gila yang membunuh, tapi tidak ada satupun yang pernah berpikir mengapa kamu menjadi seperti ini. Warrior yang melirik Purnamafu tidak ingin melanjutkan topik ini dan berkata, kamu kembali untuk bertemu dengan kepala klan-klan api suci, apa yang dia katakan. Purnamafu juga tertarik dan tidak melanjutkan topik sebelumnya, mengatakan, apalagi yang bisa aku katakan. Biarkan aku berhenti mencari masalah di kota kuno suci. Sekarang klan api suci sulit untuk melindungi diri sendiri, mereka hanya dapat tinggal di kota kuno suci ini, jadi mereka tidak ingin aku membuat masalah untuk mereka, hehe, untuk ini mereka benar-benar ingin mengunciku. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, klan api suci, kamu jangan kembali lagi ke sana, tetaplah di istana bulan mulai sekarang. Lalu, warrior yang setelah ragu-ragu, dia mengambil sepotong batu kristal api 1000 tahun dan meletakkannya di samping tempat tidur Purnamafu, sambil berkata, pada awalnya, jika kamu tidak memberitahuku melalui pesan suaramu, aku mungkin tidak bisa keluar dari klan api suci. Jika kamu ingin membalas dendam dengan kekuatanmu, aku tidak akan membujukmu, tetapi aku hanya dapat membantumu sebanyak ini saja. Kamu tidak cukup kejam. Purnamafu memandang warrior yang dan berkata, jika aku jadi kamu, aku akan membunuhku, karena selama aku mati, kamu akan berada di kota kuno suci benar-benar aman. Dan jika aku tidak mati, jika aku mengungkapkan identitas aslimu, maka kamu pasti akan mati. Warrior yang tertawa kecil dan berkata, aku sudah mengatakan, orang tidak menyinggungku dan aku tidak akan menyinggung mereka. Semua yang aku lakukan memiliki batasanku sendiri dan aku tidak akan pernah melakukan apapun yang melebihi batasan. Aku tidak punya alasan untuk membunuhmu. Jika karena apa yang kamu katakan, maka penghalang di hatiku tidak bisa dilewati dan itu lebih tidak sesuai dengan ilmu pedangku. Apalagi jika kamu mengungkapkan keberadaanku, aku juga belum tentu mati. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi. Sambil memegang batu kristal api 1000 tahun di tangannya, Purnamafu melihat arah kepergian warrior yang untuk waktu yang lama sebelum mengalihkan pandangannya. Ketika dia mengalihkan pandangannya, Purnamafu langsung berubah menjadi matanya, mengerikan. Niat membunuh. Jadilah lebih kuat dengan segala cara. Gumaman rendah terdengar di ruangan itu. Setelah meninggalkan ruangan Purnamafu, warrior yang kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamar, hal pertama yang dilakukan warrior yang adalah mengeluarkan tubuh Sammen. Warrior yang tentu saja tidak tertarik pada mayat, yang dia minati adalah armor dewa keluarga Men pada tubuh Sammen. Dia telah menyaksikan sendiri kekuatan armor dewa keluarga Men ini. Alasan mengapa dia bisa menembus armor dewa keluarga Men sebelumnya adalah karena Sam Men meremehkan musuh dan santai. Yang kedua adalah dia menggunakan jiwa pedang, serangan fatal 3 kali lipat dan ada pedang manusia pada saat itu. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya saat itu. Meski begitu, dia masih merasakan sedikit kendala, artinya, di bawah pukulan penuhnya, dia masih hampir gagal menembus pertahanan lawan. Hanya dapat dikatakan bahwa jika Sam Men sedikit waspada dan kemudian mengelak, maka dia tidak akan berhasil. Singkatnya, jika dia memakai armor dewa keluarga Men ini, maka dengan tubuh dan sisik naganya, dia berani beradu sendiri dengan master setengah suci berdasarkan kekuatan fisik saja. Belum lagi dia juga memiliki perisai mana dan perisai es. Singkatnya, dia sudah akan bersenjata lengkap mulai sekarang. Memikirkan hal ini, warrior yang tidak bisa menahan senyum. Namun kali ini dia sedikit malu,
Karena armor dewa keluarga Men melilit Sam Men dengan erat, tidak ada celah sama sekali dan yang terpenting adalah lapisan yang sebelumnya dirusak olehnya. Dia tidak tahu sejak kapan itu kembali. Dengan kata lain, dia tidak bisa melepasnya sama sekali. Setelah berdiam diri untuk waktu yang lama, warrior yang memikirkan cara. Dia menggerakkan tubuhnya, membawa armor dewa keluarga Men datang ke gedung alkimia. Kamu sangat hebat, lalu aku akan mengetesmu, untuk melihat apakah kamu lebih hebat atau 6 api ilahi yang lebih hebat. Bersambung.